Inilah kisah masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi di kota Makkah. Salah satunya dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas. Rasulullah dilahirkan di hari Senin, tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal, tahun Gajah. Dalam buku kisah teladan 25 Nabi Rasul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh seorang ibu mulia bernama Aminah. Suatu hari, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai panutan bagi seluruh umat manusia di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai penutup para nabi dan rasul. Setelahnya, tidak akan ada lagi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disertai dengan peristiwa luar biasa. Pada saat itu, Abrahah dan pasukannya bermaksud menyerang Ka'bah. Namun usaha mereka digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hujan batu dari neraka yang dibawa oleh burung-burung ababil. Peristiwa itulah yang menjadi tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai tahun Gajah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya, Abdullah, meninggal sebelum kelahirannya. Setelah lahir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Halimah mengasuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sementara waktu, agar anak dapat berbicara bahasa yang asli, bahasa Arab kaum Badui sejati, bahasa yang belum rusak karena belum dipengaruhi bahasa asing. Masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihabiskan di perkampungan Bani Sa'id yang dikenal sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Halimah, keadaan perkampungan tersebut berubah menjadi subur. Kambing-kambing menghasilkan banyak susu, sehingga penduduk lain di perkampungan pun berkata, "Gembalakanlah kambing-kambing kalian di ladang milik Halimah As-Sa'diyah." Kisah masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat dadanya dibelah. Menurut Sirah Nabawiyah oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri, saat itu sebenarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah seharusnya dipulangkan kembali ke keluarganya karena masanya sudah berakhir. Namun, Halimah mengajukan permohonan kepada ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Aminah, agar dia diizinkan untuk terus merawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih lama. Halimah merasa bahwa keluarganya mendapatkan berkah sejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama mereka, dan permohonannya disetujui oleh Aminah. Suatu hari, peristiwa besar terjadi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil sedang bermain dan menggembala kambing dengan anak-anak Halimah di dekat rumahnya. Tiba-tiba, dua orang laki-laki berpakaian putih mendekatinya dan membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke tempat yang agak jauh. Nabi Muhammad kecil ditinggalkan sendirian ketika anak-anak Halimah pulang untuk mengambil bekal makanan. Ketika anak-anak Halimah kembali, mereka tidak menemukan Nabi Muhammad namun melihat peristiwa besar saat para malaikat membersihkan hati Nabi Muhammad. Mereka bergegas mencari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menemukannya duduk seorang diri di dekat sebuah rusun. Halimah bertanya mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sana seorang diri. Dan Nabi Muhammad menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Dua orang laki-laki berpakaian putih tersebut ternyata adalah malaikat Jibril yang membersihkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengeluarkan sesuatu dari hatinya, dan berkata bahwa itu adalah bagian setan dalam dirinya. Hati Nabi Muhammad kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bejana emas yang diisi dengan air zam-zam untuk dibersihkan. Lalu para malaikat mengembalikannya ke tempatnya semula. Peristiwa ini terjadi sekitar 3 kali dalam kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi peristiwa pertama sebelum peristiwa Isra Mi'raj dan sebelum menerima perintah sholat 5 waktu. Kisah masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat ibu dan kakek wafat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat berusia 5 tahun sudah kembali ke rumahnya. Ia mulai kembali hidup bersama ibunda dan kakeknya. Namun tak lama setelah itu, tepatnya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 tahun, Nabi Muhammad juga kehilangan sang ibu, Siti Aminah,
yang meninggal dunia. Setelah mereka berdua ziarah ke makam Abdullah, Aminah dikabarkan jatuh sakit sebelumnya dan dikuburkan di sebuah desa bernama Abwa. Nabi Muhammad SAW kembali ke Makkah bersama Ummu Aiman. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Sang kakek dikisahkan memiliki tempat spesial, karena Nabi Muhammad SAW menghabiskan masa kecil bersamanya. Demikianlah, seorang Nabi Muhammad SAW yang masih berusia 6 tahun sudah harus menjadi seorang anak yatim piatu tanpa kedua orang tuanya. Nabi Muhammad SAW dirawat sepenuhnya oleh Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya. Nabi Muhammad SAW kecil hidup bahagia dalam asuhan Abdul Muthalib dan Ummu Aiman. Namun, kebahagiaan tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian, beliau yang masih berusia 8 tahun itu kehilangan seseorang yang istimewa baginya, yakni sang kakek, Abdul Muthalib. Pengasuhan Nabi Muhammad SAW kemudian diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Talib. Disebutkan dalam sejumlah sirah bahwa Abdul Muthalib mewasiatkan hal tersebut kepada Abu Talib. Mengingat Abdullah dan Abu Talib adalah saudara seibu. Saat bersama pamannya inilah, seorang pemuka agama mengenali Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa Islam pada seluruh masyarakat dunia. Masa kecil Nabi Muhammad SAW penuh dengan ujian dan cobaan. Beliau tumbuh sebagai anak yatim piatu, tetapi tetap kuat dan sabar. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai anak yang jujur, cerdas, dan berakhlak mulia, yang kelak akan menjadi pemimpin besar dan pembawa risalah Islam bagi seluruh umat manusia. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW.